Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aprilina dan Rita. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 9 dan 10 dengan judul Pengelolaan Persediaan dan Sumber Dana Jangka Pendek. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Bagi perusahaan dagang, persediaan barang dagangan memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pembeli. Sedangkan dalam perusahaan industri, persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi. Sedangkan persediaan barang jadi dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya ada beberapa sistem pengawasan persediaan. Yang pertama ada jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel tertentu. Yang kedua ada economic order quantity. Yang ketiga potongan untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang keempat penentuan jumlah persediaan keamanan atau safety stock. Yang kelima titik pemesanan kembali. Yang pertama ada jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel tertentu. Sistem manajemen persediaan ini adalah sistem yang sangat sederhana. Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa persediaan barang jadi rata-rata akan sebesar 1 bulan penjualan. Dengan demikian, jika penjualan meningkat, rata-rata persediaan juga akan meningkat. Demikian juga jika menurun. Cara lain misalnya mengaitkan kapan harus memasang kembali dan jumlah yang dipesan dihubungkan dengan kebutuhan selama periode tertentu. Misalnya kebijakan perusahaan adalah memesan bahan baku pada saat jumlah bahan tinggal mencapai 2 minggu kebutuhan produksi dan jumlah yang dipesan sebesar kebutuhan 2 bulan produksi. Cara-cara yang sederhana ini memungkinkan bagian gudang untuk mengajukan permohonan pembelian bahan baku bila melihat bahwa persediaan telah mencapai batas yang telah ditentukan. Yang kedua ada economic order quantity. Model economic order quantity adalah model pengelolaan persediaan yang diterapkan oleh perusahaan dengan berdasarkan pada pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan memiliki rata-rata persediaan yang besar untuk jumlah kebutuhan yang sama dalam suatu periode, berarti perusahaan tidak perlu terlalu sering melakukan, jadi menghemat biaya pemesanan dan pembelian. Tapi kalau perusahaan membeli dalam jumlah besar sehingga bisa menghemat biaya pembelian, perusahaan akan menanggung persediaan dalam jumlah yang besar pula, berarti menanggung biaya penyimpanan yang tinggi. Yang ketiga, karena itu perlu dicari jumlah yang akan membuat biaya persediaan terkecil. Biaya persediaan adalah biaya simpan ditambah biaya pembelian atau pemesanan. Selanjutnya, modal yang digunakan dalam economic order quantity. Misalkan kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun sebesar D satuan, pemakaian bahan dilakukan secara acak setiap waktu. Perusahaan tersebut memesan H satuan setiap kali pesan. Dengan demikian, frekuensi pesanan dalam 1 tahun sama dengan D per H. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan akan berkisar dari 0 sampai H satuan. Dengan demikian, rata-rata persediaan sama dengan H per 2 satuan. Kalau biaya simpan per satuan per tahun dinyatakan sebagai I, maka biaya simpan per tahun yang akan ditanggung perusahaan adalah sama dengan H per 2 kali I. Apabila setiap kali perusahaan memesan memerlukan biaya sebesar O, maka biaya pemesanan dalam 1 tahun sama dengan D per H kali O. Dengan demikian, total biaya persediaan dalam 1 tahun atau Y sama dengan H per 2 kali I ditambah D per H kali O. Biaya ini harus diminimumkan. Untuk itu, kita persamaan di atas harus diderivasikan terhadap Q dan dibuat sama dengan 0 menjadi Q sama dengan akar 2 kali O kali D per I.
Berikut ada satu contoh soal. Misalkan bahwa kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun sebesar 3.600 satuan dengan harga 50.000 per satuan. Kebiasaan perusahaan adalah melakukan pembelian setiap bulan sekali. Biaya simpan termasuk biaya modal berkisar 8% per tahun, sedangkan biaya setiap kali memesan sebesar 200.000. Berdasarkan kebiasaan tersebut, maka biaya persediaannya adalah sebagai berikut. Berikut kalian semua bisa langsung menyimak jawaban yang kita tampilkan di slide nggih. Selanjutnya, yang ketiga ada potongan untuk pembelian dalam jumlah besar. Kadang-kadang terjadi perusahaan ditawari potongan apabila perusahaan membeli dalam jumlah yang sangat besar atau quantity discount. Apabila jumlah yang ditawarkan lebih kecil atau sama dengan jumlah pesanan yang paling ekonomis atau EOG, diskon ini ditawarkan untuk pembelian dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah pesanan yang paling ekonomis. Kalau kita menerima tawaran tersebut, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah dan biaya pesan yang juga lebih kecil, tetapi harus menanggung biaya simpan yang lebih besar. Selanjutnya ada yang keempat, penentuan jumlah persediaan keamanan atau safety stock. Semakin besar persediaan keamanan, tentu saja semakin kecil kemungkinan perusahaan kehabisan persediaan. Sebaliknya, biaya simpan tambahan akan semakin besar dengan semakin bertambahnya persediaan keamanan ini. Dengan demikian, secara konsepsional, besarnya safety stock yang optimal adalah yang akan menyamakan tambahan biaya simpan ini dengan kerugian yang diharapkan oleh perusahaan kehabisan persediaan. Karena sulitnya memperkirakan kerugian yang ditanggung kalau perusahaan kehabisan bahan, sering perusahaan menggunakan cara penentuan risiko yang bersedia ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, poin kelima, titik pemesanan kembali atau reorder point. Apabila tenggang waktu antara saat perusahaan memesan dan saat barang tersebut datang, biasa disebut sebagai lead time, sama dengan 0. Maka pada saat jumlah persediaan sama dengan 0, maka pada saat itulah dilakukan pemesanan. Tetapi apabila lead time-nya memerlukan beberapa hari, maka titik pemesanan kembalinya adalah lebih besar dari 0. Penggunaan lead time ini bervariasi, jadi perusahaan menyediakan persediaan keamanan atau safety stock agar perusahaan tidak mengalami kehabisan bahan. Slide selanjutnya, kaitan pengelolaan persediaan dengan manajemen keuangan. Apabila perusahaan mengelola persediaan dengan dikaitkan pada faktor tertentu atau misal produksi atau penjualan, sangat boleh jadi bahwa jumlah persediaan akan proporsional dengan faktor tersebut. Misalnya perusahaan menentukan bahwa persediaan barang jadi sebesar setengah bulan penjualan. Dengan demikian, apabila penjualan dalam 1 tahun sebesar 48 juta, maka persediaan akan sebesar 48 per 24 sama dengan 2.000 juta. Apabila penjualan meningkat menjadi 60.000 juta atau naik 20%, maka persediaan akan naik menjadi 60 juta per 24 sama dengan 2.500 juta, naik 25%. Dalam keadaan semacam ini masuk akal kalau manajer keuangan menggunakan metode sales persentage untuk merencanakan keuangan, atau menggunakan data tahun lalu sebagai dasar perbandingan rasio perputaran persediaan. Selanjutnya, kaitan pengelolaan persediaan dengan manajemen keuangan. Masalah menjadi lain apabila perusahaan menerapkan model EOQ tanpa persediaan keamanan, maka perputaran persediaan bahan baku adalah pemakaian bahan atau rata-rata persediaan sama dengan 180 juta per 10 juta sama dengan 18 kali. Misal pemakaian bahan meningkat 25% menjadi 4.500 unit dalam 1 tahun, perhitungan EOQ akan berubah menjadi Q atau 2 kali 4.500 kali 200.000 per 0,8
atau 50.000 per setengah sama dengan 447. Dengan demikian nilai rata-rata persediaan adalah 477 kali 50.000 per 2 sama dengan 11.175.000, yang berarti perputaran persediaan bahan baku menjadi 4.500 dikali 5.000 per 11.175 sama dengan 20 kali 13 kali. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, perputaran persediaan nampak meningkat. Hal ini mungkin ditafsirkan membaiknya manajemen persediaan, padahal sebenarnya kebijaksanaan yang diterapkan sama saja dengan EOQ. Dan bab selanjutnya yaitu bab 10, sumber dana jangka pendek. Sumber dana berdasar atas jangka waktu tidaklah selalu tepat, atau kredit jangka pendek yang selalu diperpanjang akhirnya menjadi dana jangka panjang. Ada 3 metode. Yang pertama ada pendanaan spontan, paling banyak dipergunakan oleh perusahaan untuk hutang dagang. Dan yang metode kedua, pendanaan yang memerlukan negosiasi, yaitu sumber dana yang menunjukkan perusahaan harus melakukan perjanjian formal. Dan yang ketiga, perhitungan tingkat bunga, yaitu faktor yang sering menjebak calon debitur tentang tingkat bunga. Pendanaan spontan, seperti contoh hutang dagang perusahaan. Cara yang pertama itu seperti pembelian barang secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan dalam 1 tahun senilai 3.000 juta, atau rata-rata dagang sama dengan 3 juta per 4 sama dengan 750 juta. Dan untuk yang kedua itu misal ada peningkatan 10%, itu rata-rata dagang sama dengan 3.300 juta per 4 sama dengan 825 juta. Itu jika dinaikkan 10%. Kalau untuk yang ketiga itu ada penawaran diskon dengan 2/10 unit 30, 2/98 dikali 360/20 sama dengan 36,7%. Dan metode yang kedua, pendanaan yang memerlukan negosiasi. Contoh sumber pendanaan yang dapat melakukan perjanjian formal. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama ada money market credit, yang kedua ada kredit jangka pendek, dan yang ketiga ada meminjamkan piutang, yang keempat pendanaan dengan memanfaatkan piutang dagang, yang kelima menjual piutang, dan yang keenam pendanaan dengan memanfaatkan persediaan. Dan yang terakhir perhitungan tingkat bunga, yaitu salah satu faktor yang sering menjebak calon debitur dengan informasi tingkat bunga karena tidak dijelaskan basis perhitungannya. Ada 3 metode perhitungan bunga, yaitu yang pertama koleksi basis, yang kedua ada diskon basis, yang ketiga ada add-on basis. Misalnya jumlah kredit yang diterima adalah 100 juta dengan bunga 15%. Apabila dipergunakan koleksi basis, maka awal tahun debitur menerima 100 juta dan akhir tahun membayar 15 juta plus 100 juta itu sebagai pokok pinjaman. Dan untuk hitungannya 15 juta per 100 juta sama dengan 15,00%. Dan untuk cara yang kedua, apabila digunakan diskon basis, maka menerima hanya 85 juta pada awal tahun dan membayar 100 juta di akhir tahun karena bunga diminta dulu. Jadi 15 juta per 85 juta sama dengan 17,65%. Dan untuk yang cara ketiga, apabila dipergunakan on basis, maka perusahaan akan diminta membayar secara angsuran secara per bulan.
yaitu 100 juta atau 1,15 per 12 sama dengan 95.395. Maaf, ini 95 juta 830. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.